udah komat. Jadi intensitas penggunaan, saya lanjutkan lagi, intensitas penggunaan tinta yang begitu besar, maka yang dikeluarkan seperti toren gitu akan semakin banyak, tapi gak berkurang secara drastis seperti spidol untuk papan tulis yang sangat kecil itu teman-teman, karena itu belum berapa lembar udah habis gitu. Jadi diperhatikan lagi. Jadi itu spidol khusus untuk papan flipboard itu yang diusahakan yang besar supaya menghemat pengeluaran tinta. Jadi jangan sampai teman-teman nanti pas sudah penjelasan berikutnya teman-teman cuci tangan lagi, teman-teman apa lagi. Jadi diusahakan untuk pengurangan atau mengefisiensi nilai-nilai tinta yang nanti akan teman-teman keluarkan di saat presentasi. Jadi kenapa sih harus yang besar? Karena yang besar itu akan lebih mengeluarkan tinta yang lebih sempurna dibandingkan yang kecil. Karena kan kalau yang kecil kalau udah habis ya udah kecil akan redup. Tapi kalau yang besar itu kalau dia mau habis itu masih tetap ada, jadi masih tetaplah keluar sisa-sisanya. Kalau udah snowy kan yang kecil gitu ya, kalau udah mau habis ya udah gak keluar, cuma dikit. Kalau ini masih ada teman-teman, masih ada ya setengahnya lah sebelum habis gitu. Jadi pelajaran buat kita ya, intinya sebelum saya tutup, gunakanlah efisiensi penggunaan whiteboard ini. Jangan sampai teman-teman repot untuk mengisinya lagi. Syukur-syukur teman-teman masih punya cadangan ya. Syukur-syukur teman-teman masih punya cadangan. Jadi kalau teman-teman masih punya cadangan masih oke lah. Tapi kalau teman-teman yang ingin menghemat, punya yang cuma 1 atau 2 gitu ya, tapi kita yang cuma itu cuma kecil gitu ya, ya disarankan untuk menghemat tinta. Dan di sini saya tidak pernah mengajarkan, di whiteboard ini tidak pernah saya mengajarkan untuk menggunakan pulpen, karena akan pulpen juga akan jelek gitu ya, karena kecil kan dia ini intensitasnya. Sorry tadi agak keputus-putus karena handphone saya kayaknya panas nih teman-teman, panas gitu ya, panas. Dan juga nanti akan saya buang-buangin beberapa video kemarin yang mungkin sudah tidak saya gunakan lagi gitu. Oke teman-teman, mudah-mudahan pelajaran dari penggunaan flipboard ini teman-teman juga paham ya. Terus yang terakhir, saya ingin memberikan kunci yang terakhir. Usahakan teman-teman kembali ke power position, kembali ke posisi semula. Jangan sampai teman-teman sudah menulis ya udah nggak kembali ke tempat semula teman-teman. Kalau begitu teman-teman artinya membelakangi atau membacking penonton gitu, atau membelakangi penonton. Jadi kalau di whiteboard itu diusahakan seminimal mungkin ya, seminimal mungkin jangan pernah membelakangi penonton. Jadi usahakan. Jadi kalau begini teman-teman membelakangi penonton. Itu aja teman-teman pelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ini merupakan part 2 karena part pertama lagi saya edit ya, karena ya ini udah capek, udah hempan capek nih ya, udah buat konten di mana-mana. Jadi saya usahakan gunakan handphone yang memang untuk masih bisa lah, atau gak nganggur lah istilahnya gitu. Itu saja teman-teman dari saya. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, mungkin buat apa sih flipboard ini? Tentunya kan saya sudah jelaskan di awal nih teman-teman, kita nih
kan repot ya teman-teman kalau kita harus mengubah PowerPoint lagi. Kalau misalkan whiteboard ini ada, setiap whiteboard ini ada, kita makin hemat gitu dalam penggunaan PowerPoint. Jadi nggak perlu mengotak-atik pada saat presentasi dimulai, kita masih mengubah PowerPoint, masih mengubah PowerPoint. Intinya adanya whiteboard ini untuk mengurangi intensitas PowerPoint. Jadi PowerPoint tetap di situ biar nanti yang kurang-kurangnya itu ada di sini gitu teman-teman, ada di whiteboard. Baik teman-teman, jadi penjelasan part pertama itu sudah sampai. Sebentar, saya hitung-hitung dulu. Saya juga nggak mau bikin kalian pusing ya. Udah sampai 15 menit teman-teman. Artinya kita kalau part 2 nya sudah sampai penutup, artinya ya teman-teman udah alhamdulillah. Artinya di penjelasan part 1 sudah teman-teman pahami dan sudah teman-teman mengerti. Nah teman-teman, nantinya saya juga akan membuat konten lagi minggu depan. Saya harus membelikan, saya bukan minggu depan ya, bulan depan atau tahun depan saya usahakan untuk ada bahan-bahan contoh seperti flipboard ataupun apa nanti, supaya teman-teman di setiap konten tuh saya nggak ngomong kayak gini, nunjukin kayak gini, nggak perlu. Jadi nanti penggunaan flipboard ya udah ada flipboard gitu loh, ada flipboard, ada marker boardnya juga yang besar, jadi saya nggak perlu jelasin kayak gini. Kira-kira begitu teman-teman. Kalau sudah paham dan teman-teman sudah mengerti, insya Allah kita berbagi ilmu seperti ini juga berpahala bagi saya, buat teman-teman yang menonton khususnya juga mendapatkan pahala. Kenapa sih saya membuat konten seperti ini yang menyambung part-part sebelumnya? Jadi teman-teman yang bertanya seperti itu, silahkan teman-teman bisa tonton di part body communication episode minggu lalu itu teman-teman. Dan saya doakan teman-teman di sini dapat berani berbicara di depan umum gitu ya. Walaupun berbicara di depan umumnya lewat digital gitu, lewat YouTube, lewat Facebook yang nggak masalah. Artinya teman-teman masih bisa melatih pembicaraan teman-teman. Artinya kalau teman show yang benar-benar show, teman-teman sudah siap dan gak takut-takut. Kadang gini teman-teman, kadang orang disuruh maju, mereka takut, mereka beralasan untuk pergi ke toilet, padahal mereka mencari titik pelarian. Jadi teman-teman gak usah beralasan seperti itu. Kalau sudah saya keluarkan seperti penjelasan seperti part sebelumnya, teman-teman gak perlu takut, gak usah membuat pelarian seolah-olah pengen menjadi untuk carikan MC pengganti. Gak usah seperti itu teman-teman. Teman-teman show must go on. Teman-teman berani berbicara di depan umum saja sudah syukur teman-teman. Apalagi teman-teman yang takut gitu, pasti akan tersuges. Saya takut nih. Teman-teman sugesti positif bahwa pembicara atau menjadi MC di depan umum itu tidak setakut atau tidak separah ketika kita sedang berbicara di depan TV yang penontonnya hanya di rumah saja gitu teman-teman. Mungkin itu saja dari saya penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja mungkin dari saya. Jangan lupa like, komen, subscribe, share ke teman-teman kalian jika konten ini betul-betul bermanfaat dan juga bisa dijadikan konten ini sebagai ladang pahala bagi teman-teman yang sudah men-sharing kepada teman-teman yang memang takut untuk berbicara di depan umum.
Saya buat ya konten ini khusus untuk teman-teman yang benar betul atau takut betul-betul berbicara di depan umum, atau teman-teman yang memang masih beralasan untuk berpergian ke dalam untuk pergi ke toilet padahal mereka ingin pulang gitu lah, itu aja gitu. Oke teman-teman, cukup sekian di episode minggu ini di body dan body communication episode Flipboard. Mungkin itu saja. Saya ingin berterima kasih kepada coach saya yang sudah mengajarkan saya public speaking. Ilmunya sudah saya pergunakan, sudah saya sharing ke teman-teman di YouTube saya. Semoga coach bisa memberikan saya lagi ilmu tambahan tentang sepengetahuan tentang dunia public speaking ini. Oke, itu saja mungkin dari saya. See you on the next video and goodbye, dan stay healthy dan selamat hari lahir Pancasila.